akan merasakan sakit karena ruhnya di luar sukmanya. Nah itu yang asli gitu istilahnya. Nanti jin itu keluar, dia baru masuk lagi. Nah itu yang asli, itu bukan satu dua. Makanya yang begitu bisa pembuktian nih. Saya contohnya nih Mas Surya ya. Ini bukan dari pasien nih. Nah, kebetulan saya itu ada orang sakit ya. Nah orang sakit. Nah orang sakit ini kakinya tidak bisa berjalan, terus aja bergetar terus gitu. Nah saya masukin, itu bukan salah satu murid saya nih yang udah asli. Jadi dia masuk asli, mau dapat barangnya keluar, cacingnya keluar, dia berarti ada cacing. Hewannya, binatangnya keluar. Kalau kita di sini panggil jin di pohon situ ada pusaka nih, masukin sama saya. Murid saya kan tidak tahu ilmu apa-apa, tapi kalau jin udah masuk saya suruh ngambil keluar. Jadi bukan saya, murid saya langsung ngambil pusaka itu dari pohon itu. Jadi tidak ada rekayasa. Itu murid saya ada yang itu asli kesurupan. Jadi di situ ada benda nih, jarum. Di pasiennya itu, jinnya saya taklukkan, suruh masuk, suruh ambil. Keluar dari badannya itu, keluar asli. Jarumnya itu keluar asli keluarnya. Jadi tidak. Nah itu yang asli kesurupan. Karena si murid saya itu dia sukmanya di luar aja nonton. Jinnya ini udah saya suruh, yang dulu masukin benda-benda itu, suruh ambil sama dia, keluar asli benda-bendanya. Jadi begitu Mbak ya, Mbak Ayu ya, yang kesurupan itu memang begitu. Nah kebanyakannya baru setengah kebanyakannya. Di channel-channel seperti situ ada channel ya pemanggilan ini banyak channel-channel yang pemanggilan caranya memasukkan ya. Nah itu istilahnya ya baru setengah lah ya. Jadi masih sadar, dan yang kedua juga itu kebanyakan dari jin ya. Tapi walaupun saya tahu juga tidak mengkritik lah ya, karena dia kan usaha juga lah ya, tidak mengkritik. Tapi kalau mau betul-betul edukasi betul apa, saya ada beberapa murid sampai begitu. Kalau dia kemasukan, contohnya kemasukan seperti orang sakti dulunya, dia jalan di atas air, bukan cerita bohong, jalan di atas air. Gitu, menyatu, kesaktian orang itu menyatu gitu ya, gitu. Ya, itu ya, karena apa ya, berbeda-beda lah. Seharusnya kalau menurut saya sesama spiritual, sesama orang-orang yang tetap tentunya mempunyai pengalaman lah, mungkin pengobatan atau apa ya, saling menjaga lah. Tidak boleh saling apa namanya menjatuhkan satu sama yang lain. Ini Kang Anwar kan termasuk gentle ya, karena tidak semua ini berani menjadi narasumber, berani tampil ya, dan tidak semua itu. Belum tentu yang koar-koar ini itu belum tentu berani tampil di jadi narasumber ya. Gitu. Jadi bagaimana kita akan membangun bangsa ini, membangun Nusantara ini, kalau kalau spiritual pun yang sama-sama diperjalankan oleh leluhur yang sama, masih bertikai, masih berperang, masih berprasangka buruk. Nah, di mana akan bersatunya, di mana akan merasakan apa yang dicita-citakan oleh leluhur. Padahal leluhur kita leluhur yang sama, dan cita-citanya sebagaimana sumpah palapa itu tidak akan pernah tenang sebelum Nusantara ini bersatu. Nah, dalam persatuan ini, walaupun kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu wadahnya kan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi secara perorangan atau satu dengan yang lain itu belum belum benar-benar itu bersatu ya. Padahal ini masih hanya sekitar 100 orang. 100 orang pun kita belum tentu bisa untuk saling bersatu, saling menghargai satu sama dengan yang lain. Mamanya nih Kang Anwar mempunyai perjalanan spiritual tentang keluar masuk alam jin, pengobatan, ya kita dukung nih. Kita dukung bila mana sumpamanya pengobatan Kang Anwar ini kurang herbalnya nih. Saya ahli herbal. Ya saya kasih tahu ilmunya. Nah, saya ini ada Ratu Keadilan nih. Nah, Mas Surya begini ya, nih Ratu kan itu kita. Coba di ini. Saya gini Mbak ya, Mbak. Ratu Keadilan barusan nggak tahu siapa namanya. Jadi gini, saya dari dulu pengobatan ini, umur saya udah 55 tahun, 56 tahun. Pengobatan saya itu dari umur 20 tahun ya. Nah, gitu. Asli ruqyah pakai Quran. Saya itu udah kemana-mana, udah bermacam kalangan.
ya. Jadi dari dulu semua orang gaib itu tidak boleh terkena. Waktu ini saya udah dipanggil nih. Nah, dipanggil waktu mau ngobatin Sukma Ayu. Terus yang kedua mau ngobatin juga kembali si Olga. Saya udah. Nah, saya karena sudah. Cuma saya kan pas pasti akan terkenal. Ini maaf nih ya, akan terkenal. Itu tidak boleh. Jangan cu, kata orang gaib itu. Udah cu, nanti terkenal buat apa, capek. Gitu istilahnya. Tapi kalau memang saya tadi udah bilang, kalau memang untuk pembuktian keilmuan saya di alam gaib itu yang tadi Egi itu ya. Egi itu nanti buktikan, nanti telepon, nanti buktikan. Nah, saya akan nerangin bahwa ini betul-betul kesurupan atau bukan gitu kan, istilahnya kesurupan atau bukan. Jadi sekarang itu orang tuh memang banyak tekanan, jadi banyak yang stres gitu. Yang paling susah saya pengobatan, nah itu nggak ada lagi orang stres. Ya, orang stres, kenapa? Ya, namanya udah koslet gitu. Tapi alhamdulillah lah ya, banyak itulah istilahnya. Saya tidak nerima banyak-banyak pasien kalau stres gitu kan, dan harus diopnam ya, karena bahasanya kalau di solder tuh harus banyak yang disolder lah ya, begitulah. Udah terbuka gitu, sukma-sukmanya udah berencai, udah sana sini, jadi begitu. Jadi gitu. Jadi kalau saya juga percaya tidak dipercaya juga tidak masalah. Cuma saya mungkin dari sumber sini hanya pemberitahuan hati-hati zaman sekarang itu kemusikan udah di mana-mana. Gitu kan istilahnya udah kemana udah merajalela lah ya kemusikan dari kalangan dari tukang beca, dari tukang asongan sampai ya pejabat apalagi pengusaha. Gitu. Nah kalau untuk cara pengobatan saya silakan telepon. Gimana cara ngobatin saya? Kan begitu pengobatan saya gitu. Insya Allah mau jarak jauh juga sama lah. Insya Allah saya bisa lah ya. Kita gitu. Karena ilmu gaib itu tidak ada batasnya lah ya. Tidak ada batasnya. Tapi kalau memang masih penasaran kalau gimana silakan. Di kampung Anda ada dukun sakti, tunjukin saya datangin boleh. Tapi jangan dimasukin YouTube lah ya. Hanya saya juga hanya ke Lokajaya aja ini sebetulnya. Banyak yang dulu yang minta ke YouTube saya tidak mau lah ya istilahnya. Hanya Lokajaya nih. Jadi karena apa? Ya mungkin udah mungkin agak-agak inilah. Saya tidak mau. Saya bukan satu. Jadi kalau orang-orang yang kena sakit seperti yang tadi kena santet, yang gitu istilahnya. Gitu. Kalau masih ngobatin Kang Egi pertama coba kirim nomor telepon kamu nih ini, atau nantilah setelah Kang Anwar ya kita live pengobatan itu atau ya secara online ya. boleh cerai online lah gitu. Ya ke Kang Egi gini aja Kang Egi gitu istilahnya gitu. Nanti apa yang sakitnya kalau kan mungkin lagi tidak kesurupan ya bagusnya lagi kesurupan lah ya. Kalau lagi tidak kesurupan pegang HP-nya sama yang sakitnya. Kalau saya dari sini transfer tidak kesetrum ya, tidak keluar jinnya. Silakan nanti di situ komen lagi, wah itu bohong lah Kang Anwar lah ya. Bohong lah gitu Kang Anwar. Saya akan masuk ke raganya perempuan itu. Saya akan meraga sukma yang udah dirusak sukmanya berapa aja, jinnya berupa apa aja gitu kan. Apakah jin langsung, apakah dari keluarga, mungkin ada perjanjian, apakah dari santet orang. Nanti akan saya terangkan. Makanya pegang HP, nanti mungkin dia akan kesetrum, akan saya masuk ke raganya anak perempuan itu. Silakan buktikan nanti lah ya. Nanti satu pas ada live lagi boleh komen di situ, itu cerita bohong Kak Anwar gitu. Nanti buktikan lah ya. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan ini. Ya nanti insya Allah kalau nanti Kang Anwar jadi ke Kebumen, nanti kita cus ke Gunung Cilacap, cus kita live di situ, saya pegang HP atau nanti tim saya ajak untuk ikut saya videoin, saya ini nanti bisa diatur lah. Kalau jadi ya Kang Anwar, saya siap untuk ikut dan nanti saya akan live seperti apa dan bagaimana, apakah kita nanti pulangnya akan selamat ataukah kita akan menjadi tumbal di gunung Bukil itu. Betul ini Kang Surya, jadi tantangan. Jadi sebetulnya jadi tantangan. Kalau saya mah dari kamarnya udah siap-siap aja, cuma kan setelah dengar ceritanya jalan kaki 2 kilo katanya pakai bot. Kan bulan puasa lah ya. Waduh,
Nah, kita kan itu kan bisa nantilah setelah Syawal ya, ya istilahnya. Kalau saya mah insya Allah lah siap ya. Jadi untuk satu juga pembuktian, yang kedua juga benar nggak nih katanya Kang Anwar ini dia bisa mengenal bangsa jin-jin mana aja gitu, bisa tukang naklukan alam jin, begitu aja buktikan lah ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau saya ceritakan yang lebih ini orang pasti akan lebih nyebutnya bilang sombong ya. Karena apa istilahnya saya itu yang pernah bertarung itu bukan hanya dengan bangsa jin-jin, raja-raja jin ya, tapi dengan dua makhluk itu udah saya bertarung. Cuma satu ini belum pernah saya kalah, belum pernah saya selalu kalah ini satu dua makhluk ini. Tapi kalau makhluk yang satu ini, gitu, udah 4 kali udah pernah saya kalahkan gitu. Maksud ngerti lah maksud dua makhluk. Cahaya Nurtati ini minta diobatin juga nih, mantap. Boleh. Nanti saya jodohin sama Kang Nur Wahyudi aja nih, gimana nih? Ya, si Tini, Mbak Tini, saya jodohkan sama Kang Nur Wahyudi aja nih, gimana nih? Mudah-mudahan jodoh aja lah ya. Oke, gitu ya. Untuk tunggul si lain atau Kang Afdi, ini Kang Afdi ya, mau ganti nama 1000 kali tetap saya bisa mendeteksi. Ini adalah Kang Tunggul itu adalah Kang Abdi. Ya nanti kalau ada insya Allah ada dana lah, ataukah sampai ke tempat saya boleh. Itu dari Sumut jauh banget ini, dari sini berapa juta aja ongkosnya itu kan. Obatin apa nih untuk Mbak Hartati ini atau ini? Oke Kang, saya mau bertanya juga nih ya, terkait dengan visi misi atau sebenarnya tugas-tugas Satria Piningit selain memberantas pesugihan itu apa aja sih Kang? Ya tugasnya jelas, memakmurkan masyarakat, memimpin dengan keadilan, itu ya jelas karena selama ini banyak juga pemimpin-pemimpin, ada yang adil, tapi bahasanya tidak memakmurkan. Ada yang istilahnya betul-betul biar adil, gitu kan. Tapi istilahnya tidak apa bahasanya tidak berjalan lama. Ya contohnya tujuan yang adil seperti yang saya tahu nih ya, yang adil itu mungkin Gus Dur, tapi tidak berjalan lama keburu dikudeta. Di kita juga sama. Cuma sekarang ada Pak Jokowi gitu. Dia betul adil, ingin memakmurkan banyak pembangunan makanya di mana-mana. Tapi kan banyak rongrongannya. Tapi kalau sama SP, kalau orang yang menentang pasti celaka. Gitu aja. Jadi tidak perlu repot-repot, tidak perlu nanti kalau orang yang nyinyir akan celaka sendiri gitu. Karena apa? Nah, berarti udah waktunya karena SP ini, Imam Mahdi ini, gitu istilahnya. Kenapa makanya makmur orang pada takut? Karena apa? Dia ngumat aja, ngedumel di alam hatinya. Allah bohong lah, Allah pemimpin apalah gitu. Pasti akan celaka. Karena apa? Jadi memang udah waktunya. Kalau tidak begitu, tidak ada kemakmuran, tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan. Ya, gitu.